Di Borneo, setiap langkah adalah cerita. Dan inilah awal dari semuanya. Di ufuk timur Borneo, petualangan saya dimulai. Langkah setia membawa saya ke utara, menjejak perbukitan Krayan, negeri sunyi di atap Borneo, di mana saya mencecap keberanian lain. Aku yang banyak. Oh, siapa yang banyak? Itu bapaknya yang banyak. Kan, ayo. Nah, Pahit. Terus menyusur ke selatan, mencari hasil alam di antara lumpur likat yang memikat. Setiap sudut Borneo selalu menyajikan hal yang berbeda. Kali ini saya bersama ibu-ibu akan mencari kerang di Sungai Telan, Kalimantan Selatan. Di Sungai Ladung, kalau airnya udah mulai pasang seperti ini, sore-sore terik mataharinya udah nggak ada, ibu-ibu sama bapak-bapak ramai-ramai kita mau cari kapah ya ibu? Kapah, jadi dia semacam kerang tapi bentuknya minimal segini. Itu mana? Nah, udah dapet cara carinya, diraba-raba lumpurnya, terus dikorek-korek sampai dapat. Nah, ini dia yang namanya kerang kapah. Jadi dia nih lumayan besar ukurannya. Terus warnanya itu kuning-kuning kecoklatan. Masukin ke bengkalang. Mencari kapah atau kepah tidak mengenal musim. Namun pencarian dengan hasil terbanyak biasanya saat musim kemarau. Di waktu seperti ini, air sungai surut dan kapah terlihat menancap di permukaan lumpur. Untungnya menurut saya kerangnya hari ini mudah diajak kerjasama. Jadi meskipun carinya susah, nyamuk harus nembus ranting, pohon bakau, dan cukup lembab cuacanya, tapi kerangnya cukup kooperatif, mudah didapatkan. Aku yang banyak. Oh, siapa yang banyak? Itu bapaknya yang banyak. Emang dari tadi nih bapak dapat paling banyak nih. Tangannya beruntung. Nah, ini langsung kita bawa pulang ke rumah ya. Ya. Tapi biasanya kan kalau kerang yang diambil dagingnya untuk dimakan. Kalau ini enggak, yang kita ambil cangkangnya. Cangkangnya digunain buat olah kapur. Jadi kapur yang putih bersih. Nah, habis ini saya mau ikut prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Bu pulang. Cangkang kapah harus melalui penjemuran untuk menghilangkan kandungan air yang masih tersisa. Penjemuran biasanya memakan waktu 1 hari jika sinar matahari cukup terik. Tahap awal pembuatan kapur adalah dengan membakar kapah. Pembakaran dengan suhu tinggi akan melunakkan cangkang kapah. Untuk bisa dapat hasil yang maksimal dan api yang super panas, pemilihan kayu bakarnya juga nggak boleh sembarangan. Jadi ini kita pakai kulit kayu karuing. Jadi nanti super panas semuanya ini. Nggak kebayang tuh, pasti keringetan. Dibutuhkan 5 jam pembakaran agar kerang melunak. Saat pembakaran, kalsium karbonat yang terkandung dalam kapah ikut memanas sehingga menyebabkan tumpukan pembakaran ini super panas. Nah, ini asapnya luar biasa. Saya benar-benar ngomong nggak pakai tarik nafas sama sekali. Tapi justru ini masih awal. Kalau nanti proses pembakarannya udah mau selesai, justru yang keluar bukan asap, tapi api. Udah ya, nafas saya habis. Setelah pembakaran, pendinginan kapah memakan waktu 1 hingga 2 jam.
Lihat hasilnya lumayan banyak dari pembakaran sebelumnya. Dan kulit kerang yang tadi keras banget, nih, tek, udah jadi rapuh. Beratnya, ini dia hasilnya yang tadi pembakaran berjam-jam. Habis ini prosesnya masih ada lagi ya Pak? Iya. Dia kenapa dia harus disiram pakai air yang super panas dan mendidih supaya kerang yang bentuknya padat seperti ini langsung jadi cair, terus mendidihnya kayak lagi di wajan pas disiram. Pengadukan dilakukan langsung di kotak kemasan. Satu kemasan dengan berat kurang lebih 20 kg dijual dengan harga Rp70.000. Saya pikir kapur yang udah jadi tuh bentuknya bakal kayak serbuk-serbuk, mirip kayak kapur tulis kalau dipatahin. Tapi ternyata enggak nih, jadinya kayak adonan, adonan kue. Petualangan saya lanjutkan. Saya mau mencari obat tradisional yang terkandung di dalam ulat. Memanfaatkan ulat kelatang sebagai makanan dan obat tradisional sudah dilakukan masyarakat Dayak Lundaya secara turun-temurun hingga saat ini. Tanda-tandanya apa Pak kalau kelatangnya ada? Ada kotoran-kotoran jatuh dari atas tuh kan. Itu ke sebelah sini? Iya, Nah, sampai di bawah ini. Ya, ini. Basah sudah kan baru-baru. Ya. Untuk ukuran ulat yang ukurannya sekelingking, menurut saya ini Iya. kotorannya banyak juga. Banyak juga. Berarti banyak Pak di atas? Banyak di atas. Wih. Wah. Waduh, Banyaknya. banyaknya. Nih. Banyak banget. Tuh. Nih warnanya merah, ya ampun. Itu apa ya bahasanya? Gendut, gendut. Dan dia Gendut, warna kelatangnya ini merah-merah. merah-merah, persis kayak warna kayunya. Kayunya dalamnya juga warnanya. Di celah dan lubang batang, kelatang bisa ditemukan. Semakin besar kelatang, semakin banyak pula kandungan empedunya, yang dipercaya masyarakat Dayak Lundaya dapat mengobati berbagai penyakit. Empedunya biasanya kalau di hewan lain, empedu itu kan warnanya gelap ya, Iya. abu-abu, hijau. Tapi kalau kelatang, empedunya bersih banget, Bersih, warnanya putih. putih, bening, dan ini yang paling bagus kalau dimakan. Iya. Manfaatnya paling banyak empedunya. Iya. Dikunyah? Dikunyah? Apa rasanya? Entah, Pak. Iya. Entah, Pak. Ayo makan. Bapaknya nggak mau kasih tahu saya rasanya apa ya. Ayo makan aja. Ya. Ada gremet-gremet. Coba ya. Coba. Ayo. Kayak suruh makan sayur, ayo waktu kecil. Ayo nak, ayo. Makan. Ayo. Ayo. makan. Banyak. Pahit. Pahit banget. Terus empedunya tuh pecah juga jadi Iya, rasanya pahit. Ini muka aku udah berair. Sekarang sebelum dibakar, kita pisahin dulu yang kecil-kecil sama yang besar. Kalau yang kecil-kecil itu masih bisa dibakar, tapi kalau yang besar-besar nanti kita ambil empedunya saja. Iya. Nah, jadi disortir dulu. Jika kelatang besar bisa langsung dikonsumsi, kelatang kecil akan dibakar di dalam bambu atau disebut dengan mutung tanpa tambahan bumbu.
Kalau kelatang yang besar, itu empedunya pasti ada dua. Jadi kita ambil dua-duanya, habis itu disaring airnya. Iya, Dan ini masuk dalam botol. botol. Ini baunya. Akhirnya botol kecil ini penuh juga. Untuk ngisi satu botol ini tadi kita perlu lebih dari 20 kelatang ya Pak. Iya. Nah ini nanti dijual sampai ke perbatasan. Jadi sampai Malaysia pun cari empedunya kelatang. Iya. Dijualnya berapa Pak harganya? 100.000. 100.000. 100.000 buat satu botol kecil ini. Kuat. Yang kuat. Kurang kalsium nih. Pekerjaannya berat dan waktunya lama, jadi ganti-ganti pemain. Dapat lagi nih Pak. Langkah kaki membawa saya ke hamparan bukit hijau nan indah di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Desa Long Umung di Krayan Timur menjadi destinasi saya kali ini. Hari ini saya dan mama-mama kita lagi mau panen tebu. Geser sana nih kena nanti papa. Nah, yang bisa dipanen semuanya. Pokoknya syaratnya dia sudah panjang saja ya Mama. Ya. Nah, ini sepanjang mata memandang semuanya sudah panjang. Jadi terserah mau ambil berapa saja. Sudah siap panen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanah yang subur membawa berkah melimpah bagi masyarakat di Long Umung. Apa saja yang ditanam di sini akan berbuah manis, termasuk tebu. Dalam satu kali panen, para mama bisa mengambil hingga ratusan batang tebu. Namun kali ini kami hanya mengambil secukupnya. Tebu ini akan kami olah menjadi gula tebu berkualitas. Manis, enak banget. Tapi airnya aja ya. Ampasnya jangan. Karena bobot tebunya lumayan berat, jadi biasanya dipakein kerbau, habis itu ditarik sampai ke tempat penggilingan. Kita sudah sampai di tempat penggilingannya, langsung sebar bagi tugas. Saya tugasnya cuci, habis cuci sampai bersih, baru boleh digiling. Nah, inilah saat-saat yang paling melelahkan. Jadi kita akan giling, ngeluarin air tebunya pakai batang besar ini ya, Mama? Oh iya. Iya, ini batang besarnya tuh udah ada 3 orang di sana, 3 orang di sini. Nanti kita rame-rame giling sampai air tebunya keluar. Jadi ada beberapa titik jadi lebih berat. Itu mungkin karena ruas tebunya tuh yang lagi digiling, makanya agak susah. Wah, sudah penuh. Satu itu, stop. Tebunya sudah penuh, jadi ini udah bisa dimasak masanya. Sudah bisa dimasak. Memasak tebu membutuhkan waktu yang sangat lama. Butuh waktu 5 jam untuk mendidihkan air tebu dalam satu wajan. Nah, ini air tebunya sudah mendidih, jadi sudah boleh diaduk. Aduknya pelan-pelan aja karena ini penuh banget. Jadi jangan sampai air tebunya tumpah.
Kalau udah berbusa begini semuanya di atas, baru harus terus diaduk, nggak boleh berhenti. Temponya juga harus pas, nggak boleh terlalu lambat, nggak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu lambat, tumpah semuanya. Air rebusan tebu perlahan mulai menjadi karamel. Tanda akan segera selesai. Karamel tebu pun mulai mengembang dan menyisakan butiran pasir halus yang disebut gula tebu. Prosesnya luar biasa panjang. Dari matahari masih terang sampai gelap. Karena ini harus sekali proses, gak boleh berhenti sama sekali. Dan nih kita belum selesai, tapi bentuk gulanya udah mulai kelihatan. Baunya, nikmat. Jadilah sudah gula tebu dengan penuh perjuangan dan waktu yang gak sebentar. Tapi saya yakin pasti hasilnya sebanding. Boleh langsung dicoba, Mama? Boleh. Halus banget, terus manisnya itu beda. Jadi manisnya manis tebu dan kayak pasir, jadi langsung lumer. Kayak lagi makan gulali persis. Enak banget. Lagi deh. Medan penuh lumpur menjadi petualangan saya kali ini. Sungai Sesayap yang membentang di Kabupaten Tanah Tidung dan Malinau memberi banyak manfaat untuk masyarakat sekitarnya, termasuk warga desa Malinau seberang. Saya sama bapak-bapak lagi berusaha nginjak lumpur sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya. Kita lagi mau cari ikan. Nama ikannya apa, Pak? Ikan uak. Ikan uak. Ini dia namanya ikan uak. Bentuknya ini mirip kayak belut, cuma bedanya dia warnanya ya, Pak. Warnanya itu dia agak ada coklatnya, ada merahnya, ada kuningnya, terus di tengah-tengah sini ada biru-birunya, jadi warnanya banyak. Sekilas, uak memiliki bentuk tubuh menyerupai belut. Namun, cara menangkapnya tidak sesulit belut yang licin. Uak ini cara megangnya spesial, jadi harus kita selipin kepalanya di jari-jari karena dia giginya tajam-tajam tuh. Jadi dia sering gigit tangan. Ya, tapi tidak buat bicara. Iya, makanya supaya aman gak digigit, mesti dijepit kepalanya. Uak atau Tainioides siratus merupakan binatang air tawar. Sering disebut belut merah dan banyak ditemukan di tepian Sungai Sesayap, Malinau, Kalimantan Utara. Gelembung-gelembung air yang keluar dari permukaan lumpur menjadi tanda keberadaan uak. Satu lubang udara bisa terdapat lebih dari 2 lubang persembunyian uak. Nah, ini ciri-cirinya kalau di dalam lubang lumpur itu ada uak ini nih. Ini. Itu cirinya airnya tidak lancar itu. Oh, airnya nggak lancar, jadi dia Kalau nggak air nyembur. lancar pasti tidak ada isi. Tuh kan, wah, beneran ada. Tebakannya benar. Wah. Wits. Iya dong. Ya masuk. Ya masuk. Nah, hehehe. Dapat 2 uak. Nyarinya ini susah-susah gampang. Asal kita tahu spotnya, lubangnya, ciri-cirinya, dia mudah ditemuin dan dia nggak selicin belut. Nguak membutuhkan kekuatan kaki yang stabil. Jika sudah lelah, kami hanya bisa pasrah dengan kaki terperangkap dalam lumpur. Capek nggak, Pak? Lumayan. Lumayan. Keringetnya udah pada penuh satu muka. Karena ini lumpurnya lebih padat, lebih lengket, dan buat ngedapetin uak kita mesti dalam banget ya, Pak, nginjeknya. Jadi butuh tenaga ekstra ya, Pak? Betul. Bapak kenapa berhenti? Capek. Capek.
Tahan sudah. Capean ini atau main bola? Capek ninja nih, lebih-lebih daripada main bola. Lebih-lebih dari main bola. Nguak bisa dilakukan sendiri, namun keberadaannya yang melimpah sering dimanfaatkan masyarakat untuk nguak bersama-sama. Nah, cara menangkap uak seperti ini dinamakan kelibung. Ada dua cara buat nyari uak. Yang pertama kita menggali lumpur ke arah air. Yang kedua ini bikin lingkaran, terus injak bareng-bareng. Jadi nanti uaknya bakal terkepung di tengah-tengah. Kayak gini nih. Ya. Udah dapat. Taruh sini berarti ya? Ya. Kelibung membuat uak terperangkap. Dalam teknik kelibung, jarak antara jejak injakan kaki harus rapat agar uak tidak dapat keluar dari lingkaran. Dapat lagi nih, Pak. Wah. Bentar. Wah. Ternyata lebih gampang dapat kalau saya pas nyarinya pakai teknik uak kelibung. Karena mungkin ini kerjasamanya terus-menerus ya, jadi lubangnya ada terus. Makanya dia nggak tahu mau lari kemana, Iya. akhirnya terkepung beneran. Iya, ada lagi. Diinjak-injak di sana, uaknya lari ke sini. Depan. Tapi nggak lolos, soalnya kita banyak orang. Tos dulu, Pak. Oke. Asik. Prajurit sudah berjatuhan. Udah pada capek. Aduh. Tapi uak yang kita dapetin udah lumayan banyak. Ayo, angkat mana uaknya? Ini dia. Melimpah hasilnya. Ini cuma dalam waktu 1 jam kita udah berhasil ngumpulin lebih dari 20 uak. Hari ini Rani mau masak banyak. Yang pertama mau diolah adalah uaknya dulu. Nama masakannya apa tadi, Bu? Oncom plodo Sama? sama uak podos. Oh, syaratnya tadi apa kalau mau nyebut? Moncongnya harus maju ke depan. Oh, oncom plodo sama tumis podos. O-nya harus maju ya? Iya, moncongnya harus maju ke depan. Moncongnya harus maju, soalnya rasanya podos, pedas. Jadi langsung aja kita masak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kepala uak tidak termasuk bagian yang dikonsumsi. Bagian empedu yang berwarna perak ini pun harus dikeluarkan agar tidak pecah di dalam yang akan merusak rasa daging jadi pahit. Ini sebelum direbus kita bersihin lagi sekali lagi. Bersihinnya satu-satu dan syaratnya nggak boleh apa, Ibu? Dari ekor, jadi Dari- harus dari kepalanya dipegang. Dari kepalanya Dari kepala, ya. satu-satu terus ditarik. Tarik. Cara olah uak oncom plodo sederhana saja. Hanya ada 2 bumbu utama, yaitu serai dan oncom plodo, atau buah asam perengat yang banyak tumbuh di sekitar sungai. Nah ini sekarang lagi masukin bumbu utama buat masak oncom plodo. Namanya asam perengat yang tadi diambil. Ini dia ngeluarin rasa asam alami. Selanjutnya, uak direbus dengan api sedang hingga matang. Garam. Ini yang lebih mesra. Oke. Sementara. Selain nasi, masyarakat Malinau juga mengonsumsi agitawa atau sangrai sagu sebagai sumber karbohidrat. Tulang yang lumayan banyak beradu dengan lidah saya di mulut. Namun justru ini yang membuat sensasi makan uak makin terasa nikmat. Apa rasanya? Podos. Sama. Lomok ini podos. Kalau digabung jadi lomok podos. Enak tapi pedas. Selain menghadirkan rasa asam yang segar, daging buah perengat dalam uak oncom plodo membuat masakan jadi tidak amis. Ini yang terakhir namanya tadi oncom plodo. Bumbunya benar-benar sederhana, bentuknya juga sederhana,
Rasanya enak banget. Asamnya tuh pas, nggak terlalu asem tapi nggak terlalu tawar. Jadi nggak usah pakai apa-apa, nggak usah pakai bumbu macem-macem. Dari Kars Sangkulirang hingga Krayan, Borneo tidak sekadar menyajikan petualangan, namun juga rasa dan jejak yang menjelma cerita. Terus ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Oke. Sulit, susah sekali karena manjatnya nggak pakai jumar, nggak pakai alat bantu sama sekali. Sangkulirang, kawasan dengan gugusan kars terluas di Sangatta, Kalimantan Timur. Bukit hijau dan batu cadas menjulang indah di lokasi yang berjarak 13 jam dari Balikpapan ini. Jarak tidak menyurutkan niat saya untuk menjelajah Kars di Kutai Timur, kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Lihat kan, indah banget ya pemandangan dia. Ini di depan saya benar-benar gugusan tebing Kars yang keren banget. Jadi selamat datang di kawasan Kars Sangkulirang, kawasan Kars yang luasnya lebih dari 1 juta hektar. Dilihat ya dari perlengkapannya, udah tahu nih kayaknya Rani mau ngapain hari ini. Hari ini Rani mau buka jalur manjat di salah satu tebing yang ada di sini. Jadi ada berbagai macam jalur yang bisa kita coba di sini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sedikitnya spot climbing menjadi alasan saya dan para pemanjat setempat membuka jalur ekspedisi di tebing Mengkuris. Peralatan besi harus ekstra untuk antisipasi tekstur tebing yang tidak terduga. Idealnya, tim buka jalur terdiri dari 3 orang, climber, belayer, dan tim support. Sekarang Bang Puyau lagi ada di ketinggian kurang lebih 20 meter. Dia lagi buka jalur. Kalau saya di bawah, ini perannya sebagai belayer. Jadi nanti kalau Bang Puyau mau nambah ketinggian, saya belay. Kalau butuh tali yang kencang, saya. Oke, selama manjat tebing ini baru pertama kalinya saya kedapatan peran jadi cleaner. Ternyata sulit, susah sekali karena manjatnya nggak pakai jumar, nggak pakai alat bantu sama sekali. Jadi butuh tenaga lebih. Oke. Jadi ini pekerjaannya cleaner. Ini dia tadi karabiner yang harus dilepaskan. Ini rangkaian ini namanya runner, pengaman sementara. Jadi kalau kita buka jalur, anchor-nya itu kan belum ditambatkan ke tebingnya. Jadi kita menggunakan runner ini, diikatkan ke batang yang kuat. Jadi pengaman di saat membuka jalur. Semakin banyak hanger, semakin aman. Dalam dunia pemanjatan, safety dipasang minimal 2. Oke, kita sudah sampai ke pit stop pertama di ketinggian 30 meter. Pemandangan hutan di sekitar desa Batu Lepok sudah kelihatan. Kita akan bikin lagi anchor sampai ketinggian 60 meter. Pasti dari atas lebih keren lagi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Oke, sekarang Bang Puyau sudah siap lagi. Jadi Bang Puyau ini yang berperan sebagai lead. Dia yang nanti akan pasang anchor-anchor di atas. Saya sama Bang Rambo di sini mengontrol dari bawah. Kalau saya belayer. Belay on.
Belay on, menandakan belayer sudah siap. Pemanjat dilarang mulai sebelum belay on terucap. Selama pemanjatan, komunikasi harus tetap jalan agar aktivitas climber terpantau dan meminimalkan hambatan. Sampai nih kita, sampai nih. Iya, tos Bu, mana Bu? Iya. Aduh. Berhasil juga kita membuka jalur dari pendakian di tebing Karsang Kulirang. Luar biasa. Cuaca super bersahabat, jadi tebingnya benar-benar kering, tapi mataharinya saking bersahabat ya. Lihat muka saya. Tapi jalurnya berhasil terbuka, keren banget tos saya lagi. Wede, jalurnya keren. Ini nggak terlalu vertikal, tapi ada cembungannya juga, ada pit stopnya juga, jadi bervariasi jalurnya. Semoga nanti kawasannya semakin terkenal di seluruh dunia. Buka-buka jalur lagi yang lain. Ikuti jejak saya. Jejak Petualang!